Oke, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Hari ini kita akan bahas mengenai pergerakan mata uang atau bukan mata uang ya, tapi gold atau emas atau XAU USD kalau di dalam market future ya. Nah, kemarin kita sudah bicara bahwa gold sudah memasuki area supply ya, area supply atau area di mana buyer menunggu untuk membeli. Jadi seperti itu ya. Kemarin harga sempat drop ya dari harga tertinggi 1877 kemudian drop sampai ke titik terendah yaitu 1778 ya. Wow, lumayan ya. Kalau kita sell di ujung dapatnya di sini close ya sudah lumayan itu. Nah, di sini buyer sudah mencoba untuk masuk cuma masih ragu-ragu ya. Jadi dia perlu support yang kuat, mungkin berita fundamental yang bisa menaikkan harga emas melonjak kalau dia bisa mencapai area resisten di 1877 kembali atau bisa ke 1900 ya. Jadi fundamental yang bisa menunjang emas sampai ke harga 1900 itu adalah ketika terjadi inflasi ya yang besar tapi tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah tenaga kerja atau non-farm payroll ya. Jadi seperti itu yang akan rilis nanti di awal Desember kalau nggak salah tanggal 4 ya. Jadi hari Jumat, pasti hari Jumat di awal Desember ya. Nah, jika itu terjadi maka ini akan memberikan dorongan yang kuat emas untuk bisa mencapai puncak tertinggi lagi. Jadi kemarin tertahan di 1877 itu bisa lebih tinggi lagi dari itu gitu maksudnya ya. Nah, kita lihat saja rilis berita nanti di awal Desember. Nah, untuk hari ini kemungkinan gold bisa masih menuju ke area yang paling resisten terdekat itu di 1808 sampai tertinggi resisten itu di 1812. Nah, karena ini hari Jumat biasanya orang pada narik keuntungan sih ya kalau dia sudah profit dari hasil sellernya, jadi seperti itu sehingga masih segini, jadi masih sideways di area ini ya, di area di sini. Oke, nah kemarin juga ada berita, saya tunggu-tunggu ya, poin situ ada beritanya yang bagusnya tidak juga mampu membuat gold pergerakannya signifikan karena kemarin itu di Amerika libur Thanksgiving, jadi seperti itu sehingga tidak ada movement pergerakan dari yang signifikan terhadap emas dan juga mata uang yang lainnya ya. Nah, mungkin hari ini juga masih kurang begitu mungkin pergerakannya, tapi kita bisa lihat di daily itu mungkin akan membentuk shooting star ya, seperti itu ya, shooting star atau istilahnya morning star ya. Kita coba searching di Google ya, apa itu shooting star mungkin biar kalian tahu. Kita searching shooting star ya, shooting morning star channel ya. Ya, ini adalah morning star channel. Oke, ini nih paling, nah ini keren nih ya. Jadi morning star channel ini yang kita tunggu di daily ya. Kita lihat lagi ke chartnya ini ya. Kalau ini terbentuk morning star ya nanti ya, ini close-nya di sini nanti ya, sampai jam 6 pagi ya di waktu Bali, 6 pagi Wita ya. Dia close di sini harganya minimal di sini atau dia bisa ke sini ya, area resisten di sini 1808 atau mungkin sedikit lah itu. Dia akan membentuk pola candle yang namanya morning star. Nah, kalau morning star itu udah sinyal kuat, kita bisa open posisi buy apalagi dia sudah menyentuh area supply. Nah, itu dengan target terdekat atau target maksimal kita bisa yakini dia bisa mencapai 1877 atau 70 ya. Atau kalau mau hold ketika dia breakout area ini dia bisa menuju ke 1900 itu untuk swing trade. Kalau pengen harian kita cukup ambil TP di sini kalau sudah buy. Kalau tidak buy ya mungkin ini kayaknya sudah running ya. Jadi kalaupun sekarang buy itu sampai di resisten ini masih masih ada peluang, cuma ya kalau kita buy sekarang stop loss di sini rasionya nggak mencukupi, atau kita buy sekarang stop loss di sini
ya mungkin ini kurang dari 1:1. Mending pilih adalah opsi ketika kita buy sekarang atau kita tunggu dia koreksi sedikit di pertengahan ini kita buy. Jadi di 1795 kita tunggu buy untuk swing trade, nanti kita TP-nya maksimum di sini atau kita TP maksimum di sini sehingga bisa rasio stop loss di sini kemudian TP di sini ya. Jadi itulah kenapa trading kalau harian itu lebih berisiko ketimbang swing trade. Karena kalau swing trade kita pasang satu posisi sampai dia mencapai posisi yang TP yang maksimal yang sudah kita gambarkan atau kita planningkan di dalam trading plan. Nah, ketika kita berusaha biar setiap hari saya dapat sekian gitu ya, atau biar saya tetap dapat keuntungan sekian, itu malah membuat trading kita babak belur ya. Jadi seperti itu. Karena ketika kita buy di sini itu harga bisa naik turun dulu di sini ya. Naik turun di sini, naik turun belum jelas dia ya. Nah, kalau kita buy bisa terjadi kemungkinan kita buy harga turun, ketika kita sell harga malah naik, ketika harga buy lagi kita harga turun. Nah, itu akan digoncang seperti itu kalau kita menjadi day trading ya, jadi seperti day trader, jadi seperti itu. Makanya opsi yang paling baik kalau kita pengen menjadi trader profesional itu adalah swing trade, kita harus pelajari. Nah, ini sudah masuk momentum untuk open buy dengan swing trade dengan target di 1900. Dan saya lihat beberapa trader yang memang sukses itu dia adalah trader yang memanfaatkan swing trade, kecuali trading yang pakai robot, karena dia mencari 1% per hari cukup, kalau loss mungkin juga 1% saja per hari, jadi seperti itu. Nah, itu kalau pakai robot. Kalau pakai robot kalau kita pengen jadi day trader, kita kembali ke time frame yang lebih kecil, bisa ke 15 menit, jadi seperti itu. Jadi kita nggak usah, kita tinggal cari trennya di 1 jam kemudian kita buy ya. Nah, di sini kalau kita mau jadi day trader, kita bisa ke 15 menit, kita gambar di sini dia membentuk trend line ya, jadi seperti itu. Nah, gini. Nah, harusnya kita buy di sini tadi, kemudian target TP cukup 1% atau kita bisa gambarkan lagi trend line di sini. Ya, jadi seperti itu ya, sehingga TP maksimum kita bisa cukup sampai di sini ya. Atau kalau kita mau buy, kita tunggu lagi di sini di trend line di sini untuk buy. Tapi jangan sampai kita tetap opsi buy ketika dia menembus trend line ini. Nah, itu kalau kita pengen day trading ya. Kalau day trading ya kita nunggu momentum selalu buy di area support. Nah, biasanya kalau pergerakan harga itu yang lebih maksimal itu ketika di sesi Amerika. Kalau kita pengen day trading kemudian kita nunggu pergerakan yang cepat masif, itu sesi Eropa dan Amerika. Ini sudah mulai masuk ke sesi Eropa ya, sudah mulai jam 3 WITA kalau di Bali, dan ini kita bisa open posisi di area-area di sini ya. Jadi 1796 lah, jadi seperti itu. Kita buy, stop lossnya di sini atau bisa di sini ya. Kemudian target profit ya cukup di 1803 atau bisa lebih tinggi lagi di ini. Kita kalau ini tunggunya di sini ya, jadi bisa di sini nanti ya 1805 atau mungkin bisa 1806. Nah, itu target profit itu udah cukup, rasionya udah 1 banding sekian lebih ya. Jadi kalau kita dapat 1%, dapatlah 1 hari ini. Jadi seperti itu ya untuk trading kalau day trading. Tapi kalau pengen swing trade ya udah kita open posisi sekarang, stop lossnya kita jauhin, TP-nya targetnya di 1870 atau enggak di 1900 ya. Nah, memang isu yang paling santer yang populer itu adalah isu tapering yang dilakukan oleh The Fed, yang memang Jeremy Powell mengatakan waktu tanggal 4 November di awal bulan itu mengatakan bahwa akan dilakukan tapering di akhir bulan November. Tapi dia mengasih clue bahwa dia akan melihat data ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan faktor inflasi yang lain juga ya. Itu yang menjadi terlihat. Dan memang kejadian inflasi itu sudah sangat tinggi di Amerika, dan ini bisa juga membuat mereka itu untuk segera melakukan tapering. Tapi kita bisa tunggu nanti di FOMC ya, atau mungkin setelah rilis berita non-farm payroll baru akan dapat kepastian bahwa kapan dia akan lakukan tapering, sehingga ini juga berdampak secara signifikan terhadap kenaikan gold. Tapi berita fundamental itu bukan itu yang menentukan sebenarnya, tapi bagaimana respon pasien terhadap bukan pasien ya,
respon trader dan investor terhadap rilis berita. Itu yang penting, makanya ada analisis teknikal juga selain fundamental. Kadang-kadang fundamentalnya bagus, bisa respon pasarnya nggak selalu positif, jadi seperti itu. Nah itulah uniknya di dunia trading, jadi seperti itu. Makanya selalu siapkan diri kita untuk menghadapi risiko kerugian, jadi alokasikan 1-5% dari balance kalian. Cuma kadang-kadang kita greedy ya, kita serakah pengen dapat hasil yang besar, sehingga kalau kita menaikkan target yang besar pasti juga stop lossnya besar. Sama seperti kita swing trade, ketika kita open posisi buy sekarang, stop lossnya pasti kita taruh di bawah karena target kita besar di harga 1900 atau 1877. Nah cuma strateginya adalah ketika kita punya langkah swing trade itu jangan open posisinya lotnya besar-besar, kita kecilkan lagi lotnya. Jadi kan saya udah pernah saya share juga di sini di channel ini cara mengukur rasio kerugian ya. Bagaimana caranya? Kita misalnya 1% dari balance, misalnya dari $1000 itu cuma 1% $1000 itu adalah $10 ya, kita hitung $10 itu berapa lot dari pip yang kita rasiokan untuk risiko. Nah itu ada videonya, nanti saya sematkan di pojok sini ya, untuk kalian bisa klik dan kalian pelajari bagaimana menghitung risiko dan kalian siap dengan risiko itu jika analisisnya salah. Jadi seperti itu. Jadi ketika sudah rugi ya sudah gitu ya, selesai. Nanti kita analisis lagi untuk dapat peluang-peluang profit lainnya. Nah jadi seperti itulah trading. Jadi itu untuk gold juga, arah pergerakan gold, dan kemarin sudah bicara bahwa sudah menyentuh area buyer. Apakah mungkin bisa turun lagi? Ya masih mungkin juga ya. Jadi masih bisa dia ke sini, masih bisa. Tapi di sini di week di time frame H1 ini sudah membentuk pola pembalikan ya. Bagaimana pola pembalikan yang terbentuk? Nah, kita sempat bahas kemarin bahwa gold itu pasti akan membentuk pola reversal kalau dia pengen naik. Nah, kayak di atas kita lihat di 4 jam lebih seru kayaknya ya. Kalau di atas dia sudah terbentuk pola ya, ini saya sebut dengan head and shoulders, kemudian dia break, kemudian dia turun. Nah, di sini di bawah juga membentuk pola ini, cuma terbalik ya. Jadi kita bisa gambar ya head and shoulders yang terbalik ya. Nah ini seperti itu. Kemudian ini adalah headnya, kemudian cuma right shouldernya kecil ya. Nah seperti itu ya. Ini sudah di breakout ya, ya. Ini membentuk pola ini ya. Nah di H1 kita coba mungkin lihat lebih. Nah seperti itu dia ya. Jadi dia sudah membentuk left shoulder, kemudian head shouldersnya ini kayak di sini. Nah jadi seperti itu, ini lebih tinggi dari ini ya. Cuma ini nggak sejajar dia left shouldernya dengan right. Saya kira kemarin akan membentuk sejajar dengan left shoulder baru dia naik, ternyata tidak. Dia malah di sini sampai di sini kemudian naik, dan sekarang dia mencoba breakout dan sudah nge-retest di sini, cuma naiknya masih ragu-ragu ya. Jadi mungkin dia perlu tambahan support lagi. Apakah turun lagi ke sini? Bisa saja ya. Turun lagi ke sini untuk mencapai area di sini ya. Left shouldernya, kemudian baru dia naik ke atas. Bisa seperti itu, masih bisa ya. Jadi bentukan chart pattern itu tidak selalu benar-benar terbentuk seperti ini gitu loh. Jadi benar-benar ya, gunung ya gunung juga seperti itu. Bisa seperti di sini sudah turun lagi bisa seperti itu. Jadi tidak banyak pola yang tidak seperti teorinya yang benar-benar seperti ini ya. Jadi bisa ada kemiringan atau tambahan gunung atau puncak lagi, jadi seperti itu. Ya mungkin itu dulu ya untuk penjelasan pergerakan gold di hari ini tanggal 26 November 2021. Kita sudah kita bayangkan, dan kalau kalian buy kemarin itu sudah lumayan profitnya ya. Jadi tinggal pertahankan posisi sampai ke area di sini kalau mau dapat TP yang cepat dari 1808 yang sudah saya gambarkan, juga titik-titik resisten ya. Ada 1807, kemudian 1822, kemudian di sini adalah 1842 sampai ke 1900 atau 1807 dan 1900. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasannya hari ini. Kalau
Jangan lupa kalian like, kemudian komen di bawah, kemudian share video ini dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami ya. Jadi mungkin seperti itu aja kita bahas tentang goal hari ini. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih telah menonton channel YouTube Netrindo Trader. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Oke, terima kasih.